Jika kau adalah seorang wanita, jadikan luka sebagai kekuatan terbesar. Pelaminan sederhana itu berdiri dengan indah, dihiasi bunga putih dan nuansa emas pastel. Alia tersenyum malu. Gaun putihnya memantulkan cahaya lampu yang hangat. Arman menatapnya penuh cinta. Genggaman tangan mereka erat, seakan mengunci janji sehidup semati. Hari-hari awal pernikahan terasa manis. Setiap bulan, Arman selalu menyerahkan seluruh gajinya pada Alia. Ini semua untuk kebutuhan kita. Alia hanya tersenyum, merasa begitu dihargai dan dicintai. Tahun berganti. Waktu terus berjalan. Hingga suatu sore, Alia menerima undangan reuni dari grup sekolah. Ia membuka lemari, menatap baju-baju lamanya yang warnanya mulai pudar. Hatinya menciut. Apa aku pantas datang begini? Pikirnya lirih. Setelah belanja kebutuhan rumah tangga, Alia berhenti di depan butik kecil. Matanya terpaku pada gamis jeans yang terpajang di manekin. Indah sekali. Sederhana. Aku ingin memilikinya. Malam itu, Alia memberanikan diri dengan suara pelan. Bang, boleh aku beli gamis ini? Arman melirik layar HP dengan wajah datar. Satu kata meluncur dari bibir Arman. Enggak usah dulu ya, masih banyak baju. Kalimat itu menancap seperti duri di dada Alia. Senyum yang ia bawa hilang bersama rasa percaya dirinya. Keesokan harinya, Alia meletakkan buku dan amplop tebal di meja dekat Arman. Ini buku keuangan rumah tangga dan ada sisa uang gaji abang yang bertahun-tahun aku kumpulkan. Haram bagiku untuk memakainya. Bang. Kata-kata itu menancap dalam, lebih tajam dari sembilu. Wajah Arman mendadak kaku, matanya membesar, seakan dunia menamparnya. Sejak hari itu, Alia berusaha untuk mandiri dengan belajar membuat kue. Tangan mungilnya mulai mengaduk adonan di mangkuk besar. Alia memotret kue buatannya dan mengunggahnya ke sosial media. Kue kering homemade by Alia. Tak disangka, komentar dan pesanan mulai berdatangan. Hari berganti, pesanan kue terus berdatangan. Alia menyiapkan kotak demi kotak. Dapur kecilnya kini penuh aroma manis dan harapan baru. Selama ini, Alia hanya bisa memendam keinginannya. Berkali-kali ditolak, berkali-kali diabaikan. Namun hari ini berbeda. Ia berdiri tegak dengan senyum penuh bangga. Rasanya berbeda saat tahu aku bisa membelinya sendiri. Ruang tamu di rumah yang sama, malam hari. Arman duduk sendiri di sofa dengan kepala tertunduk. Di meja depan, ada bukti transfer dari pelanggan Alia yang ia temukan, dan kotak bekas butik dengan gamis Alia. Kenapa aku begitu keras kepala? Padahal Alia hampir tak pernah meminta apapun dariku. Sekali ia meminta, aku justru menolaknya. Dan sekarang, aku baru sadar. Ruang tamu rumah yang sama, tapi kali ini dengan suasana hangat. Arman datang membawa kantong belanja, berisi beberapa pakaian, termasuk gamis baru, dan menyerahkannya kepada Alia yang sedang duduk di sofa sambil merapikan kue. Kue untuk pengiriman. Alia terkejut sekaligus tersenyum haru. Alia, maafkan aku. Selama ini aku terlalu keras. Padahal kau hampir tak pernah meminta apapun dariku. Sekali kau meminta, aku justru menolakmu. Aku menyesal. Sangat menyesal. Bang, aku tak menyangka. Terima kasih. Sungguh. Bukan karena bajunya, tapi karena akhirnya aku merasa didengar, dihargai, dan disayangi. Di balik meja dapur sederhana, Alia mulai membangun mimpinya dari adonan kue. Ia meracik semangat dan harapan.
Sementara itu, Arman sibuk dengan pekerjaannya, menatap layar penuh strategi dan target. Mereka berdua memiliki jalan masing-masing, namun tujuan yang sama, menguatkan satu sama lain. Kini, Alia dan Arman sama-sama berpenghasilan. Mereka saling melengkapi, saling membantu, dan bersama-sama mereka membangun rumah tangga yang penuh cinta dan kerja keras. Setiap orderan kue yang masuk, bagiku adalah doa. Doa agar usaha kecil ini bisa terus tumbuh dan bisa ikut meringankan langkah kita. Alia, aku bangga padamu. Kita memang sibuk dengan dunia masing-masing. Tetapi justru disitulah indahnya, karena kita bisa saling menopang, saling menguatkan. Dari awal yang sederhana, usaha kecil Alia kini tumbuh menjadi besar. Dari rumah sederhana, kini berdiri sebuah toko roti dengan nama Alia Cake Store. Setiap hari, toko itu selalu ramai oleh pelanggan yang datang. Deretan kue manis dan aroma hangat. Roti menyambut siapa saja yang masuk. Alia tak lagi bekerja sendiri. Kini ia memiliki banyak karyawan yang setia membantunya. Dari dapur kecil menjadi toko megah. Inilah buah dari kerja keras, doa, dan cinta yang tulus. Siapa sangka, dari dapur rumah, kini aku punya toko roti sendiri. Alhamdulillah, ini semua bukan hanya tentang usaha, tapi juga tentang keyakinan dan doa. Alia Cake Store adalah bukti bahwa mimpi bisa jadi nyata. Terima kasih sudah menonton Dongeng Top TV. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, supaya kamu nggak ketinggalan cerita berikutnya. Nah, menurutmu sendiri, apakah kemandirian adalah pilihan terbaik untuk seorang wanita?